Selamat pagi semua anak-anak. Ketemu lagi dengan Miss Cindy, dengan anak-anak kelas 3. Kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Semangat belajar hari ini. Baik, sebelum belajar kita berdoa ya. Memohon pertolongan Tuhan agar kegiatan kita bisa berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kami alam yang indah, karena Tuhan terus memeliharanya sehingga kami boleh menikmatinya. Terpujilah Tuhan pencipta alam yang luar biasa. Kami akan belajar, Tuhan tolonglah kami agar kami bisa memahami pelajaran ini dan kami boleh memahami dan melaksanakan perintah Tuhan melalui pelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita adalah mengenal keajaiban ekosistem. Dengan tujuan belajarnya yaitu setelah mendengarkan dan menyimak video ini, kalian harus bisa memahami ekosistem, kemudian menjelaskan dampak jika mengabaikan keseimbangan ekosistem, dan mencari cara mengatasi ketidakseimbangan tersebut sehingga ekosistem kita boleh berjalan seperti yang Tuhan ciptakan. Oke, itu saja. Kita lanjutkan ya pelajaran kita. Allah menciptakan ekosistem. Nah, ekosistem artinya suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Secara sederhana, ekosistem itu artinya adalah kesatuan yang utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Nah, ekosistem ini berlaku bagi semua makhluk hidup, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan. Nah, ekosistem itu bukan terjadi begitu saja ya, tapi ekosistem itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, jika kita memperhatikan ekosistem, maka kita bisa melihat, kita bisa mengerti, mengenal bahwa Tuhan Allah itu memperhatikan dan mengatur segala sesuatu secara rinci, ya, secara sistematis. Nah, Allah menempatkan tumbuhan dan hewan itu yang saling membutuhkan dalam satu lingkungan. Artinya, setiap ciptaan Tuhan itu punya fungsi, punya peranannya masing-masing ya. Binatang punya peranannya, manusia punya peranannya, demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan dunia ini secara teratur, ya. Hari pertama dia menciptakan terang, siang dan malam, kemudian cakrawala, kemudian pada hari ketiga Tuhan memisahkan air dari daratan dan kemudian menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat dia menciptakan benda-benda penerang. Kemudian hari kelima Tuhan menciptakan hewan yang hidup di air dan udara. Nah, hari keenam Tuhan menciptakan hewan yang hidup di darat dan terakhir manusia. Kita melihat di sini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu terencana, teratur. Setelah semuanya diciptakan Tuhan,
barulah Tuhan menciptakan manusia yang diberi tugas untuk mengelola alam ciptaannya ini dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, jika manusia melakukan perintah Tuhan itu, maka ekosistem alam ini berlangsung secara baik. Contohnya ya, kita melihat di sini contoh ekosistem di darat. Di dalam gambar ini kita melihat ada rusa, ada rumput-rumputan di situ ya. Kemudian ada juga air, ada di dalam air itu ada ikan. Kemudian ada juga di situ katak, ada matahari. Ya, semuanya ada di situ. Nah, kita perhatikan. Rusa itu makan rumput hijau. Kemudian rusa juga minum air agar bisa bertahan hidup. Nah, pohon-pohonan juga itu mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti rusa, burung-burung, katak, manusia juga. Nah, ini disebut dengan sebuah ekosistem karena rumput dimakan oleh rusa. Kalau tidak demikian, rumput itu akan bertambah terus dan akhirnya akan merusak. Rumput itu akan memenuhi sungai-sungai jika tidak dimakan oleh rusa ini ya, atau oleh kelinci kah, oleh kambing kah, banyak lagi. Jadi rumput itu kalau dibiarkan terus bisa merusak dan terjadilah yang namanya ketidakseimbangan ekosistem. Demikian juga dengan air, saling punya hubungan timbal balik. Air yang terkendali, air dalam pengelolaan yang baik, itu sangat bermanfaat bagi hewan, bagi manusia juga. Jadi bagi tumbuh-tumbuhan sangat memerlukan air. Nah, tetapi jika airnya terlalu berlebih-lebih, tidak dikelola secara baik, maka terjadi kerusakan ekosistem. Menjadi ada kerusakan ya. Nah, di sini setiap makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Dalam sebuah ekosistem, hewan dapat menjadi penyedia makanan dan juga sebagai pemangsa. Nah, gitu. Misalnya ini rusa. Rusa itu bisa menjadi makanan manusia. Itu namanya penyedia makanan. Tapi juga rusa bisa menjadi pemangsa, misalnya dia makan rumput kalau rusa ya. Tapi nanti ada binatang dalam rantai makanan itu ada binatang harimau misalnya. Harimau memakan rusa. Nah, jadi rusa menjadi makanan harimau dan juga manusia. Tapi juga si harimau menjadi pemangsa rusa. Semuanya sudah diatur secara teratur oleh Tuhan. Semuanya harus di dalam pengelolaan awal Tuhan. Jika semuanya berjalan seimbang, maka tidak ada yang punah. Misalnya ada beberapa binatang di Indonesia yang sudah mulai punah karena ketidaktersediaan makanan. Makhluk hidup ciptaan Tuhan, hidup itu saling membutuhkan ya. Manusia membutuhkan pohon untuk menghasilkan udara. Ya. Binatang-binatang juga membutuhkan daun-daun pohon itu untuk mereka bisa tetap hidup.
Jadi kehidupan semua makhluk itu saling menopang dan menguntungkan, yang disebut dengan simbiosis, satu hubungan yang saling menguntungkan. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan ekosistem, akan merusak seluruh kehidupan, seperti contohnya kebutuhannya tidak tercukupi. Lalu nanti terus ada makhluk hidup yang punah. Kalau di hutan contohnya ya, kalau di hutan itu misalnya segala babi hutan sudah tidak ada karena babi hutan itu makanan daripada harimau. Lalu harimaunya karena kelaparan tidak ada lagi makanannya, dia akan turun ke desa. Nah, kalau dia bisa turun ke desa, dia akan merusak kehidupan warga desa. Dan jika harimau tidak turun ke desa, maka dia tinggal di hutan dan akhirnya punah, mati karena tidak ada makanan, gitu ya. Jadi ekosistem itu harus dijaga. Nah, setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing bagi dirinya sendiri, juga bagi makhluk hidup lainnya, sehingga harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Kesimpulannya, Tuhan menciptakan dan mengatur secara teliti alam semesta ciptaannya agar terus berlangsung kehidupan makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Tuhan.